Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita akan melanjutkan masih dengan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Tapi pada malam kali ini kita melanjutkan pada ayat yang ke-6 berkaitan dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya nanti juga akan kita kaitkan Al-Quran dengan kita dengan Al-Quran, sebagaimana kemudian Al-Quran atau wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu menjawab setiap tantangan ataupun kemudian cabaran, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang ditujukan pada Nabi Muhammad SAW, dan itu terjawab di dalam firman Allah Al-Quranul Karim. Nanti kita juga melihat sebagaimana dalam mengarungi kehidupan kita ini tentunya juga tidak terlepas dari namanya cobaan, masalah. Kita kembalikan, yuk kita kembali pada Al-Quran. Kalau kita belum mampu melihat secara spesifik yang ada di dalam Al-Quran, kandungan yang ada di dalamnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kita tanyakan kepada orang yang lebih tahu dari kita terkait dengan maksud ayat atau maksud surah yang kita inginkan untuk kita ketahui. Jamaah rahimakumullah, dua ayat ini, ayat 6 dan juga ayat yang ke-7, adalah berkaitan dengan Nabi Muhammad dan juga Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Pada ayat yang ke-6, sanuqri'uka, aqra'ah yuqri'u. Kalau nahnu nuqri'u, kalau ana uqri'u. Sanya ini adalah huruf yang memberi makna harfu tansis, ingin melakukan dengan segera. Sanuqri'uka, maka kami, kata kami itu dari huruf nun ini Bapak Ibu. Nun ini artinya adalah kami. Nanti kan dengan kami akan, kata akan dari huruf sin, sa, memberi makna akan segera, dalam waktu yang dekat. Saya akan ke masjid, sa'adhabu ilal masjid, menggunakan sa. Kemudian aqra'a yuqri'u, itu membacakan Al-Quran. Ka, kepadamu Nabi Muhammad. Ka ini adalah kepadamu Nabi Muhammad. Fala, fa, sehingga engkau. Fa ini memberi makna suratul ijabah, setelah dibacakan maka dengan segera, la, tidak, tansa, lupa, maka setelah dibacakan engkau tidak akan lupa. Ayat ini turun jamaah rahimakumullah berkaitan dengan bagaimana perasaan Nabi itu ingin supaya wahyu yang diturunkan kepada malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak ingin tertinggal. Nabi Muhammad itu tidak ingin kemudian lupa. Khawatir kalau lupa, maka setiap malaikat Jibril membacakan ayat kata per kata, Nabi Muhammad itu mengikuti, sehingga kemudian disampaikan, jangan kamu ikuti wahai Nabi Muhammad, tunggu, dengarkan sampai selesai malaikat Jibril membacakan sampai ujung ayat, nanti kamu baru mengikuti, mengulangi dari depan. Kenapa? Kami menjamin engkau tidak akan lupa apa yang telah dibacakan malaikat Jibril kepadamu, kata per kata, ayat demi ayat. Nah, ini kan karena wahyu bagi Nabi Muhammad satu amanah yang besar yang harus disampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. Maka Nabi Muhammad tidak ingin kemudian ada yang terputus, tidak ingin ada satu kata yang tertinggal, sehingga kemudian di saat malaikat Jibril membacakan, kemudian Nabi mengikuti per kata. Itu kemudian dikasih arahan oleh Allah,
jangan seperti itu. Tunggulah sampai selesai, baru nanti kamu ulangi. Dan setelah itu Nabi tidak akan merasakan lupa. Karena kekhawatiran Nabi akan lupa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, maka diikuti. Misalkan sanuqri'uka, mengikuti sanuqri'uka fala tangsa. Yang diinginkan oleh Allah adalah tunggu dulu, dengarkan dulu, perhatikan dulu. Baru kalau sudah selesai, baru kamu mengikuti. Nah, tadi kita sampaikan kenapa Nabi Muhammad mengikuti setiap bacaan malaikat Jibril? Karena khawatir kalau lupa. Dan Allah menjamin sanuqri'uka fala tangsa. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad hingga engkau tidak akan lupa. Jadi kemudian tidak tergesa-gesa. Kita lihat penjelasannya. Sanaj'aluka ya Muhammadu qari'an. Kami akan menjadikan mengilhamkan kepada Nabi Muhammad kemampuan membaca. Inilah Bapak Ibu, Nabi Muhammad julukannya apa? Salah satu julukan Nabi adalah ummi. Orang yang buta baca dan tulis. Kalau sebutan ummi adalah tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis. Tetapi Nabi Muhammad ketika sudah dibacakan sekali ayat Al-Quran oleh malaikat Jibril, itu tidak akan pernah lupa. Daya ingatnya sangat kuat. Jadi kalau disuruh membaca nggak bisa, tapi disuruh menulis tidak bisa. Sehingga ini juga menjadi dalil bahwa Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Bagaimana buatan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad baca aja tidak bisa. Bagaimana tulisannya ini dibuat oleh Nabi Muhammad? Nulis saja tidak bisa. Maka kemudian disebutlah di samping Nabi Muhammad adalah ummi, buta baca, buta tulis, tapi Nabi Muhammad adalah fatonah, cerdas. Nah, kecerdasan ini yang kemudian berbeda dengan kita Bapak Ibu. Kita mendapatkan kecerdasan melalui belajar, membaca, meneliti, melakukan riset, pengamatan, observasi, kemudian dapat sedikit ilmu, sedikit. Nabi Muhammad tanpa kemudian itu Allah ilhamkan kepada Nabi Muhammad ilmu. Yang ini kemudian di antara manusia yang menyebut dengan ilmu laduni, milladunna ilma, seperti kisah Nabi Khidir. Wah, ini ilmu ladun, kamu tahu dari mana? Enggak belajar, tapi kok tahu? Ya, semua ilmu datangnya dari Allah. Kamu kok tahu kalau di atas AC itu ada yang duduk di atasnya? Kamu kok tahu? Wah, ini ilmu laduni. Nah, kita tidak tahu yang demikian itu kecuali adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang Allah berikan kepada kita sedikit Bapak Ibu, sedikit. Tapi sedikit yang Allah berikan kepada manusia itu kemudian bisa menyingkap beberapa tabir yang selama ini kemudian tersembunyi, menghubungkan antara firman dengan realita. Kalau semakin ketinggian atas ke langit, maka semakin terbukti sudah bisa seterusnya. Falatang sama takra'u, maka disebutkan engkau tidak akan lupa apa yang engkau baca. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nazala alaihi Jibrilu bil Qur'an, ketika malaikat Jibril turun membawa Al-Qur'an, lam yufrik Jibrilu min akhiril ayah hatta yatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi awwaliha. Belum sampai Jibril membacakan sampai selesai satu ayat, Nabi Muhammad sudah memulai dari awal ayatnya. Malaikat Jibril belum selesai, tapi Nabi Muhammad sudah menyusul untuk membaca apa yang sudah didengar dari malaikat Jibril. Mukhafatan ayyan saha, karena khawatir jika lupa. Nah, ini maka masih ada sifat kemanusiaan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad sama seperti kita manusia, hanya saja beliau itu menerima wahyu. Nah, kita punya wahyu. Nabi Muhammad menerima wahyu, kita punya wahyu. Sawai payu. Nah, itu haji wahyu. Alhamdulillah saya haji wahyu. Oh, bisa berangkat haji dengan menjual tanah sawai payu. Lah nek jenengan apa? Saya abidin atas biaya dinas. Jadi dinas yang menghajikannya. Napa malah yang nomor 3? Ada lagi usulan.
Nah, fanazalat hadhil ayat. Jadi ayat ke-6 ini dari surah Al-A'la memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan apa yang telah dibacakan kepadanya. Maka fa'alhamahullahu wa asamahu min nisyanil Quran. Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad untuk bisa mengulangi apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, dan Allah kemudian menjaga Nabi Muhammad dari segala bentuk kelupaan dari Al-Quran. Jadi kalau ada syubhat dari orang orientalis, wah itu ayat itu ada pengurangan itu pasti ada yang lupa. Itu Nabi Muhammad ada yang lupa, pasti ada ayat yang tidak disampaikan. Dibantah di sini, Allah menjaga Nabi Muhammad dari segala bentuk kelupaan. Nek kita kira-kira lupa apa badan? Hafal 1 juz, lupanya berapa juz? Kita manusia, jadi kita sadar bahwa kita itu tidak sekuat Nabi Muhammad, sehingga hafalan kita memang perlu dipakai. Memakai dalam artian mengulang, murojaah, memakai dalam artian mengajarkan, memakai dalam artian menggunakan di dalam sholat kita. Nah, jamaah rahmakumullah, ayat ke-6 surah Al-A'la itu setara dengan, mirip dengan surah Toha ayat yang ke-114. Toha 114 di sini. Nah, ini kemudian menjadi jelas. Maka di sini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala Allahul malikul haqq. Maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Wala ta'jal, janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa bil Qur'ani untuk membaca Al-Qur'an, min qabli sebelum ayyuqda ilaika selesai pewahyuan kepadamu. Jangan tergesa-gesa melafalkan dan mengulangi Al-Quran kecuali setelah selesai dibacakan. Kalau belum selesai, jangan tergesa-gesa untuk mengulanginya. Maka catatan dalam tafsir Kemenak ini, Nabi Muhammad itu dilarang oleh Allah mengikuti bacaan Jibril. Kenapa? Sebelum Jibril selesai membacakannya, jangan ikuti kecuali Jibril selesai, agar beliau menghafal dan memahami betul ayat yang diturunkan oleh Allah. Maka Allah menjamin bahwa beliau tidak akan mampu menghafal ayat, menjamin beliau akan mampu menghafal ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Maka surah ini, ayat sanuqri'uka falatansa, itu menjadikan jaminan dari ayat ini, Toha 114. Kalau Nabi Muhammad merasa khawatir akan lupa, Allah betul-betul jamin, sanuqri'uka falatansa. Sehingga setelah turun ayat 6 ini, Rasul tidak mengikuti bacaan Jibril lagi, tidak diikuti. Ditunggu, didengarkan sampai selesai, baru Rasul kemudian apa yang dibacakan oleh Jibril. Sama kalau kita tarik pada diri kita, Bapak Ibu, ketika kita baca Al-Quran kan kemudian tergesa-gesa, oh pengen cepet bisa, baru juga kemudian nih jadi saya tuh punya, alhamdulillah ya, kadang ngajarin ini pelan-pelan, ini Iqra jilid 1 gitu, pengennya buru-buru, sabar Pak, sabar, pelan-pelan. Loh saya kok tertinggal Pak Ustadz, anak saya kok lebih cepat ya. Anak jenengan kan lidahnya masih lentur, masih enak, kurang tepat dibenerin, masih mengatakan huruf sa enak cepet. Lah kalau misalkan bapak ibunya digigit Pak, lidahnya digigit malah nggak keluar suaranya, gitu. Sabar Pak, sabar. Kan perlu kesabaran tuh Pak, mengajarkan orang tua. Kadang gini, coba Mas atau Mbak, coba bapaknya dikasih contoh, ibunya dikasih contoh. Kamu kok bisa ya? Saya kok nggak bisa. Perlu sabar. Gitu. Sampai tanya, bapak punya ayam dulu, ngingoni ayam apa boten? Enggak. Oh, kayak gusa ayam, syah gitu. Gue saya halus sah gitu. Kan perlu belajar, saling memperbaiki, mengoreksi. Maka kalau mengajarkan tahsin kan dilihat bibirnya, dilihat mulutnya. Posisi mulut itu mempengaruhi suara yang dikeluarkan. Posisi lidah, mohon maaf, posisi gigi, ya kan
giginya itu mempengaruhi juga. Tapi sebatas kita berusaha mendekati. Jika bisa tepat, alhamdulillah. Kalau misalkan berat, tetap mendekati dan kasih semangat. Nah, ini dalam proses belajarnya ini At-Tibyan. Di sini kemudian jamaah rahimakumullah, saya ambilkan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim. Memotivasi kita. Hadis riwayat Imam Bukhari ini, riwayat daripada Imam Bukhari, itu kemudian menyebutkan, ingin jadi orang yang terbaik? Iya. Jadilah orang terbaik dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dua sisi, belajar dan mengajarkannya. Kalau hari ini kita belajar, kita harus siap untuk mengajarkan apa yang kita pahami kepada orang lain. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hari ini saya mengajarkan, saya pun juga memiliki kelas yang kemudian saya menjadi duduk mendengarkan pembelajaran tentang Al-Qur'an. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang kita, Bapak Ibu kita yang sudah balik khususnya, yang kemudian bisa membaca Al-Quran dengan mahir, lancar, tajwidnya juga baik, makharijulnya juga baik, sifatul hurufnya juga baik, maka balasannya bagi yang mahir, lancar membaca Al-Quran, itu kelak akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah, bersama dengan para malaikat yang baik lagi mulia. Itu balanya besok di akhirat, dikumpulkan dengan malaikat. Loh Ustaz, terus bagaimana dengan kami yang plegak-pleguk? Ngertos plegak-pleguk, Pak? Nggih ta, plegak-pleguk nggih. Atau terbatah-batah, plegak-pleguk terbatah-batah. Dilanjutkan dalam hadis dari Sayyidah Aisyah, walladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang ketika membaca Al-Qur'an yatata'ta, bacanya ada sudah gini, yatata'ta, itu artinya ada terbatah-batah, yuwaswisu, ucu-ucu, salah, terlalu jauh, yuwaswisu menjadi ucu-ucu. Apalagi kemudian yang hurufnya kebalik, misalkan maliki, makili, loh kok bisa makili? Kiki, oke. Maliki, makili, balik lagi. Itu bisa saja terjadi tanpa disengaja terjadi karena banyak faktor, ya. Tapi dia mau belajar, tetap mau belajar. Yatata'u fihi, terbatah-batah dalam membacanya. Wa huwa alai syakun, dia merasa berat, mengulangi lagi, kemudian masih ada salah, ya ulangi lagi, masih ada salah, kan syak. Lahu ajrani, dapat 2 pahala. Maknanya Allah masih mengapresiasi orang belajar membaca Al-Quran salah, itu kemudian dalam hukumnya tidak berdosa karena dia proses belajar. Yang dihembuskan setan melalui mulut-mulut manusia yang ada di sekitarnya, yu niku sinten yu? Mbak Yu nggih. Yu, jenengan itu gimana baca Quran kok salah? Dosa loh. Dosa ya? Dosa. Jenengan baca Quran kok salah-salah kayak gitu, pendek dipanjangin, panjang dipendekin, kemudian dieret-eret bacanya. Gitu dieret-eret misalkan. Dosa itu ngerubah-rubah Al-Quran. Lah, terus gimana? Ya wis usah moco, besok wae wis pinter moco. Nah, gimana itu? Kalau salah dikatakan dosa, maka orang yang belum bisa membaca jadi takut. Iya ya, daripada saya ngerubah bacaan Quran salah, mendingan saya nggak usah baca Quran deh. Nah itu setan itu menggoda di situ. Kemudian ditakut-takuti. Oh, kamu ini merubah firman Allah, Allah akan murka loh. Ditakut-takuti. Lah terus kapan saya membacanya? Ya nanti kalau kamu sudah bisa. Loh, terus bisanya kapan? Belajar saja nggak boleh. Ya siapa ngerti nanti setelah bangun tidur bisa baca Quran lancar. Nah itulah kemudian hadis ini menjelaskan yang kemudian terbatah-batah dalam belajar dapat 2 pahala. Penjelasannya, 1 pahala adalah karena keinginan dia untuk bisa membaca Al-Quran, semangat dia untuk belajarnya, dari pahala belajarnya. Yang kedua, pahala dari setiap huruf kata dalam Al-Quran yang dia baca ketika sedang mempelajarinya. Sehingga kalau belajar membaca Al-Quran,
pastikan ada gurunya. Ada yang menuntun kita, ada yang mengajari, kemudian juga ada yang membenarkan. Jadi, saya kalau masih ingat, kalau syekhnya di tempat sini, saya duduknya di belakang sana, Pak. Jadi kalau salah kan nggak mungkin kemudian syekhnya datang dan menghabis saya kemudian kepluk, salah kamu itu, enggak, salah itu, gitu. Gitu. Tapi kalau dekat kadang dipukul, diingatkan salah, ini terlalu panjang, terlalu pendek, gitu. Datang di samping saya, orang Mesir masih muda, ditanya, kam harokah, berapa harokat yang kamu baca itu tadi? Tahu berapa jawabnya? Banyak, gitu aja. Jawabnya banyak, bukan 2, bukan 4, bukan 6, banyak. Ya pada ketawa, orang satu masjid ketawa. Masih proses belajar. Habis belajar itu naik bis di Ropah Adawiyah itu, ternyata saya Mustafa ikut pegangan besi naik bis sama saya. Loh, saya di sini, iya gitu di sini. Jadi guru tahsin yang udah profesor itu kalau naik bis ya sama seperti kita, ya bergelantungan, kalau tidak dapat tempat duduk ya ngejar bis kalau misalkan ada yang lewat gitu. Jadi tidak manja lah, sama seperti. Tapi kalau sudah duduk kita hormati sebagai seorang guru, di luar juga kita hormati sebagai seorang guru. Saya pernah ngejar bis sama bapak tua, ngejar bis. Jadi bisnya berhentinya di depan, jadi kejar biar dapat kursi kita. Kejar, hanya beliau yang lebih kenceng larinya, bapak yang sepuh ini. Kemudian duduk di samping saya. Ternyata masuk kelas itu dosen saya. Loh, ini kan yang di bis tadi gitu. Iya, tapi seperti itu. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kaitannya dengan kita dan Al-Qur'an? Hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min, ini yang dibidik adalah orang mukmin secara spesifik. Masalul mu'min, perumpamaan orang mukmin itu alladzi yaqra'ul qur'ana, yang dia sering atau selalu, dari fi'il mudhari' kata yaqra'u memberi makna yufidu at-tajaddud wal istimrar, kegiatan membaca dilakukan terus menerus. Jadi setiap hari itu membaca, apakah 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman atau 1 juz, tapi hari-harinya dia membaca. Ya. Orang mukmin yang sering membaca Al-Qur'an masalul utrujati, bagikan buah utrujah. Maka di sini dikatakan bidhammil hamzati warra utru wa hiya ma'rufah. Qala Al-Jauhari, qala Abu Zaid wa yuqalu turunjah. Ada yang menyebut ini bukan buah utrujah tapi turunjah. Wa fi sahihil Bukhari fi kitabi al-at'imah fi hadal hadis masalul utrunjah. Ada yang membaca utrunjah, tapi dalam hadis ini disebut dengan utrujah. Kemudian kita kalau lihat buah utrujah, ada nggak ya di dalam Al-Quran? Coba nggih. Bukan di dalam Al-Quran, maksudnya di web. Fakihatul utrujah, fakihatu al-utrujah, utrujah. Kayak apa Bapak Ibu? Buahnya kayak apa sih? Bil Faransia, bil Injilizia. Oh gitu. Kok kayak terus ngeten ya? Buah napa iki? Niki malah kayak lemon, kayak jeruk, tapi jeruknya kecil. Turunjah, ya, maka tadi ada yang menyebut turunjah. Tadi kan ini lemon toh, melon, lemon. Nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi sifatnya, kita lihat sifatnya, sifat dari buah ini. Sifat dari buah itu adalah rihuha thayyibun, baunya semerbak harum, wa ta'muha thayyibun, dan rasanya manis, rasanya itu adalah baik. Jadi gitu. Buah apa itu? Kan kita masih tanya-tanya. Buah apa ya Bapak Ibu? Buah yang semerbak aromanya itu, bau apa ini kok sedap gitu. Kemudian kalau dicicipin rasanya manis. Kalau kita buah durian, ada yang tidak suka durian. Kalau utrujah ini semua orang itu tidak menolak. Baunya enak gitu. Jadi enak itu diterima oleh semuanya. Sampai yang kemudian yang pilek-pilek, bau apa ya? Loh enak, bisa mencium bau padahal dia sedang pilek. Kalau baunya enak. Kalau dimakan, opak muha thayyibun, dan rasanya juga manis. Jadi tidak bikin enek. Ada kan yang buah bikin enek? Misalkan kalau
Bapak Ibu makan durian, kadang kan enek. Atau misalkan ada yang tidak suka makan durian. Gitu? Kalau di Jepara ada durian yang tidak bisa dimakan, susah. Jenisnya nggak tahu namanya. Itu adalah tugu durian. Nah, itu nggak bisa dimakan, terlalu besar dari semen. Itu perumpamaan pertama. Di sini mungkin ada G. Yang kedua adalah wa masalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman. Alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang dia tidak gemar membaca Al-Qur'an. Nah, tidak gemar membaca Al-Quran. Ada orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran? Dia beriman tapi tidak membaca Al-Quran, gitu. Masalut tamroti, bagikan buah kurma. Buah kurma kalau kita tata di atas meja banyak gitu Bapak Ibu. Kalau kita lewat di depannya, itu apa bahasanya? Semrengseng. Ada baunya tidak? Gak ada tuh Pak. Kalau kita lihat orang yang kurma, kira-kira kita mencium bau kurma enggak? Bau kurma? Kayaknya kok tidak, enggak ada baunya. Kurma itu tidak ada baunya. Tidak seperti buah utrujah yang semerbak harum baunya. Kalau kurma tidak ada. Tetapi tomra itu lari halaha, dia tidak memberi semerbak aroma yang harum. Wa ta'muha hulwun, tapi kalau dimakan rasanya manis. Itu kurma. Seperti orang mukmin yang kemudian tidak membaca Al-Quran. Berarti keimanan dia itu yang menjadikan dirinya manis dan semerbak harum itu karena apa? Membaca Al-Quran. Coba Bapak Ibu misalkan membaca Al-Quran terus menerus, kemudian 5 hari tidak mandi, baunya kira-kira harum atau kecut? Nah Bapak harumnya Pak, ya dia tetap kecut itu, karena ini di dunia, sedangkan semerbak harum ini adalah bahasa nanti di ukhrawinya. Tapi kemudian ketika kita membaca Al-Quran ada benefitnya. Perubahan yang ketiga, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana, orang munafik yang membaca Al-Quran. Ada tidak Bapak Ibu? Justru orang munafik itu baca Quran untuk menutupi kemunafikannya dengan berpura-pura baca Quran. Nih munafik ini baca Quran gitu. Jadi orang munafik baca Quran bukan mengharap pahala, justru untuk memberitahukan pada orang lain, saya ini muslim loh, biar kalian tuh menilai saya itu muslim, maka saya baca Quran gitu, menutupi kemunafikannya. Tapi kita jangan kemudian main tuduh, kamu munafik ya, pura-pura baca Quran ya, jangan. Malah kalau tidak terbukti kembali pada diri si penuduhnya. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanah, orang munafik yang membaca Al-Qur'an bagikan bunga raihanah. Bunga ini rihuha thayyibun, semerbak aromanya wangi, wa ta'muha murrun, kalau dimakan rasanya pahit. Bunga napa niku? Ada yang bilang bunga melati itu pahit napa boten Pak? Ya. Ada bunga yang manis, bunga apa? Bapak-bapak udah mulai bisik-bisik bunga desa ya. Alah. Nah itu adalah bunga. Jadi kalau dicium, aromanya harum ya? Iya karena dia bunga. Tapi kalau dimakan, kalau ada yang mau makan, itu pahit. Pahitnya karena sifat munafik yang ada dalam dirinya. Sedangkan Al-Quran tetap memberikan dampak positif, semerbak harum. Nah yang keempat, parahnya lagi, lebih parah lagi, wa masalul munafik, perumpamaan orang munafik alladzi la yaqra'ul Qur'an, sudah munafik gak baca Quran. Maka masalul diperumpamakan seperti kamasalil hanzulah, seperti buah hanzulah. Buah hanzulah itu adalah buah yang laisa laha rihun, tidak ada semerbak bau. Loh, mambune iku lho babar blas gak ada Pak. Wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Alhamdulillah. Coba kita ganti dengan alhamdulillah. Ada enggak? Alhamdulillah tuh. Nah. Malah semongko ini mah batih. Ini batih. Batih itu adalah kemudian enggak semangka. Ini napa nggih? Kayak pare. Ini kayak pare nggih, sing niki nggih.
Wah, saya ditipu beli pare 2 kilo semuanya pahit rasanya. Lah memang pare mau piye ini. Malah tipu sama seperti beli emping melinjo ini. Nah, itu Hanzalah. Jadi memberi isyarat bahwa itu sesuatu yang tidak mengeluarkan aroma, tapi kalau dimakan rasanya pahit. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian di mana posisi kita? Al-Qur'an, sesiapa yang kemudian memuliakan Al-Qur'an, Allah akan memuliakannya. Karena Allah memuliakan Al-Qur'an. Sesuatu yang dimuliakan Allah kemudian kita ikut memuliakan, kita ikut termuliakan. Allah memuliakan Al-Quran, kemudian ada yang menghinakan Al-Quran, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Kisah yang dulu terjadi di Swedia, ada yang kemudian berusaha membakar Al-Quran, kan tetap ada orang yang kemudian melawan yang di sana. Sampai kemudian dalam satu pemberitaan yang saya baca, dia itu terbayang-bayangi merasa mau dibunuh oleh orang. Itu kan bagian daripada balasan Allah baru di dunia. Yang mau membakar tuh orang-orangnya itu kemudian merasa terbayang-bayangi akan ada yang membunuh, ternyata juga takut dia kalau ada yang mau membunuhnya gitu. Dengan manusia saja takut, masa dengan Allah tidak takut? Padahal ancaman Allah lebih keras daripada itu. Tetapi kalau kita itu memuliakan Al-Quran, seperti hadis dari Umar bin Khattab ini radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u bihadal kitabi aqwaman, Allah itu bisa mengangkat suatu kaum karena Al-Quran. Karena kaum itu memuliakan Al-Quran, mengkaji, mempelajari, memahami, mengajarkan, mengamalkan, maka Allah angkatlah derajatnya. Wa yadau bihi akharina, dan Allah bisa merendahkan yang lain karena Al-Quran, karena dia mengejek Al-Quran, menghina Al-Quran, kemudian menyimpang dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita tarik dalam skup yang lebih kecil, keluarga. Keluarga yang berinteraksi dengan Al-Qurannya baik, Allah juga akan angkat derajatnya, ya kan? Keluarga yang kemudian merasa cuek dengan Al-Quran, ya Allah akan cuekin. Sampai kemudian kalau kita cari kelebihan rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah, maka setan pun akan kabur dari rumah tersebut. Rumah yang kemudian didengungkan Al-Quran, maka yang ada adalah ketenangan gitu. Sampai kemudian, jangan sampai kemudian rumah kita la taj'alu kuburakum gini, la taj'alul buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, sunyi, sepi. Ya, kalau misalkan sampai Nabi kemudian membagi, kalau sholat fardu di masjid, sholat sunnahnya di rumah gitu. Ada porsi untuk rumah. Kalau di dalam masjid kemudian baca Quran, di rumah juga kasih porsi dong, baca Quran di rumah. Tidak kemudian, saya kan sudah baca di masjid, masa baca lagi di rumah? Ya bacalah, tetap ada porsinya, tetap dikasih porsi Quran. Maka motivasi kita, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran semampu kita. Jangan usah diingat-ingat. Saya kemarin kan sudah baca 3 juz sekali duduk. Tidak usah diingat-ingat, anggap aja lupa. Kenapa? Kalau diingat-ingat nanti, ya sudah itu kan juz berarti cukuplah untuk stok 3 minggu. Ya jangan, nanti tentang 3 minggu dia tidak baca Quran. Nah, kalau sudah selesai baca lagi, baca lagi. Maka kalau dalam penelitian Bapak Ibu, yang kita lihat dan kita saksikan di media, orang yang mohon maaf dalam keadaan sakratul maut kadang masih melantunkan Al-Quran, ya kan? Karena dari kebiasaannya. Sepasang suami istri baca Quran misalkan, suami istri baca Quran, suami istri tua baca Quran, ada enggak deh? Oh malah muda-muda Pak bacanya, lah gimana ini? Ada Gifari kita gantilah. Aduh, kakek nenek ya baca Al-Quran sampai sepuh. Nah kadang ini memotivasi kita, ngapunten nggih niki nggih. Ini dan kemudian beliau bisa membacanya kalau didekatkan sekian senti baru kelihatan jelas Bapak Ibu. Kita kan masih bisa lihat dari jauh, melihat dari jauh masih bisa. Ini sampai demikian. Maksudnya gini, apakah kita itu nunggu mau membaca Al-Quran, nunggu kalau sudah sepuh baru mau membaca Al-Quran? Kan gitu. Sama kemudian yang seperti ini, ya kan? 5 kakek dan nenek ini hafal Quran, Masya Allah. Kita kan ingin ya, tapi keinginan kan tidak cukup dengan amin gitu. Tapi harus kemudian memulainya. Oh ini kakek 70 tahun jual pisang sambil baca Quran,
Nah kan gitu. Jadi bisa kemudian dia nggak merasa rugi, nggak ada yang jual, misalkan nggak ada yang beli, tidak rugi, tapi saya dapat pahala berlipat dari setiap huruf yang dibaca dalam menunggu pembelinya ini. Dulu kalau misalkan, masya Allah, gambar-gambar seperti ini yang kemudian memotivasi kita Bapak Ibu, jatuh. Ini sampai membawa kaca pembesar 72 tahun. Iya nih. Kalau dilihat dari jilbabnya ini Melayu, sepertinya Melayu, ya kan? Tidak menghalangi nenek untuk bisa membaca Al-Quran. Kemudian sampai tiduran seperti ini, ya kan? Ummu Saleh. Nah, kemudian yang adik ini kan tidak terlepas dari lingkungan, dari keluarga, dan pendidikan yang selama ini dia terima dari gurunya. Ini mudah-mudahan memotivasi kita, termasuk saya pribadi, tidak kemudian tidak melewati satu hari kecuali dengan membaca Al-Quran. Kalau memang kita tidak mampu membuka Al-Quran, maka kita keluarkan hafalan kita untuk kita lantunkan sambil nunggu apa yang bisa ditunggu, nunggu masakan, kemudian baca Al-Quran. Nah, 100 tahun lancar membaca Al-Quran. Ini sudah sepuh. Nah, inilah kondisi hal-hal yang kemudian bisa memotivasi kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Maka Nabi Muhammad SAW itu berusaha untuk tidak lupa dengan Al-Quran yang dibacanya. Nah, dari sini saya mau menutup kutipan dari hadis dari buku At-Tibyan ini adalah hadisnya di sini. Kalau pada Al-Quran sudah Bapak Ibu ketahui, bagian akhir dari bab yang pertama. Nah ini dari hadis dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'al Qur'ana, sesiapa yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, kemudian mengamalkan dari apa yang dia baca. Kita sudah membaca An-Nas, kemudian kita membaca Al-Falaq, kemudian kita juga sudah membaca Al-Ikhlas. Jadi kita itu sudah membaca dari sini Bapak Ibu, dari An-Nas ke atas ini sudah kita baca, sudah kita pelajari sampai di sini 87. Jadi yang kita sudah baca adalah 114 ke atas sampai sini. Itu baru dengan saya, belum lagi dengan ustadz yang lain, belum lagi Bapak Ibu, kemudian ada tempat kajian yang lain. Maknanya apa? Kalau kita sudah mempelajari itu, maka kita dituntut untuk mengamalkan sebanyak itu juga. Aduh Pak Ustadz, nyesel aku belajar Pak Ustadz. Gimana malah nyesel? Enggak, justru semakin tahu menjadi semakin ringan. Wa amila bima fihi. Apa balasannya? Balasannya adalah ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari akhir nanti, pada hari kiamat nanti. Mahkota nggih, mahkota. Bukan kemudian mahkota KW, bukan, mahkota asli. Mahkota ini dau'uhu ahsanu min dha'i syamsi. Memancarkan cahaya, cahayanya adalah lebih baik dari cahaya matahari fi buyutid dunya, di dunia kita. Matahari kan benar menerangi toh Bapak Ibu? Menerangi ke sana kemari. Siang itu kemudian pancarannya bahasanya apa? Semrawang. Tapi kemudian tidak menyakitkan, tidak menyilaukan. Matahari kalau kita lihat matahari di siang hari, apa yang matahari berikan kepada kita? Bersin. Nah, alhamdulillah bersin. Karena kalau tidak susah bersin kan lihat matahari. Nah, itu matahari yang bikin bersin. Tapi ada matahari yang juga menghabiskan uang. Nah, itulah mall matahari bikin habis. Nah, famadzanukum billadzi amila bihada, maka apa yang kamu kira dengan orang yang melakukan ini? Kita selaku anak dari orang tua kita, maka mari kita beri hadiah orang tua kita dengan tajan, sebuah mahkota. Allahu a'lam, kita tidak tahu mahkotanya seperti apa, tapi itu sebuah mahkota. Wah, nanti ukurannya seperti apa? Allahu a'lam, tapi itu adalah mahkota yang Allah berikan dan Allah kenakan ke atas kepala kedua orang tua kita. Jadi ketika orang tua kemudian dipakaikan mahkota oleh Allah, ya Allah, amalan apa yang telah kami lakukan sehingga kami mendapatkan mahkota ini? Bukan amalanmu. Lantas amalan siapa? Amalan putra putrimu.
putra-putri yang mana ya Allah ketika kami wafat, sebelum kami wafat mereka biasa-biasa saja. Iya, mereka memang biasa-biasa saja, tapi setelah engkau wafat aku memberikan hidayah kepadanya dan dia menjadi seorang yang hafidhah, dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah itu, jadi itu orang tua merasa senang mendapatkan balasan dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Berbeda ketika orang tua dipakaikan mahkota. Ini amalan apa Allah? Amalan dari anakmu. Anak saya dari siapa ya? Gitu ditanya. Nah, malah nggak ingat. Maka tanggung jawab kita terhadap selaku orang tua mendidik anak-anaknya. Kalau orang tua sudah kita tidak ada, maka ini salah satu usaha untuk memberikan hadiah kepada orang tua. Kalau kita orang tua dan memiliki Allah karuniakan kepada kita putra putri, yuk kita maksimalkan. Jadi tidak perlu malu ya Pak Ustadz, saya kalau ngaji dengan anak-anaknya lebih bagus daripada. Tidak boleh malu dalam tolabul ilmi, daripada nanti menyesal. Justru itu menjadi motivasi. Nak, boleh nggak Bapak diajarin itu gimana yang tadi bacanya ya gitu. Boleh nggak Ibu diajarin? Itu malah bagus. Anak menjadi senang. Tidak akan menyalahkan, tidak akan jewer telinga orang tuanya, nggak mungkin. Dulu kalau anaknya salah kemudian dijewer, sekarang tidak. Sekarang dijepit dengan uang 100.000. Nih salah tak kasih 100.000. Wah, tahu kayak gitu ibunya disalah-salahin. Satu ayat salahnya 10, dapatlah 1.000.000. Nah, tapi kemudian motivasi adalah untuk belajar. Maka ini menjadi penting untuk kita perhatikan. Dan kita dengarkan azan dulu. Allah
Jamaah rahimakumullah, maka pada ayat berikutnya illa masya Allah. Jadi kemudian di atas tadi diingatkan bahwa sanuqri'uka fala tansa, Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan apa yang beliau baca kecuali illa masya Allah, kecuali kalau Allah berkehendak. Maka dalam membaca pelan dan juga warattilil Qur'ana tartila, membaca dengan tartil, fa'ati kulladzi haqqi harfin haqqahu, berilah hak pada setiap huruf dari sifatnya, harokatnya dan sebagainya. Sehingga dalam surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan gerakkan lisanmu tergesa-gesa. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, maka Allah yang menjamin Al-Qur'an itu. Nah, illa masya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki Nabi itu lupa terhadap ayatnya. Maka ini pendapat dari yang ada. Menurut Imam Qatadah, Rasul SAW itu tidak lupa sesuatu kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya, kalau Allah sudah kehendaki Nabi untuk lupa, ya lupa. Dan Nabi Muhammad tidak tahu apa yang kemudian dilupa, apa yang beliau lupa. Kalau Abu Hayyan berpendapat, az-zahir annahu istisna maksud, secara nampak memang pengecualiannya itu seperti yang dimaksudkan. Kalau kemudian Imam Alusi berpendapat dalam Ruhul Ma'ani dan secara zahir bahwa lupa itu, yang dimaksud dengan lupa adalah hakikat dari lupa itu sendiri. Ya lupa, tidak tahu ayatnya. Nah, kalau tanya adakah ayat yang kemudian Rasul lupa? Sejauh ini kemudian tidak ada jawaban Rasul itu Rasul itu lupa. Semua sudah disampaikan kepada kita. Tapi dalam Al-Quran ada kemudian yang jumlahnya adalah nasih mansukh. Nasih adalah ayat yang menghapus, mansukh adalah ayat yang dihapus. Dan dalam pembahasannya itu ada yang dihapus lafal dan hukumnya, jadi tidak ada dalam Al-Quran. Ada kemudian yang dihapus adalah hukumnya, lafalnya masih ada. Coba Bapak Ibu lihat terkait dengan pengharaman khamr, itu kan penghapusannya cara bertahap, gitu. Boleh mabuk minum, tapi ingat dalam alkohol itu madharnya lebih banyak dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Turun lagi, boleh mabuk tapi jangan mendekati sholat, nanti bacaanmu kacau. Maka kemudian turun lagi Al-Maidah, kemudian menjadi haram selamanya. Maka yang di atas tadi dua ayat itu sangat berlaku. Wah, Al-Quran bilang boleh kok, yang penting tidak sholat ketika mabuk gitu. Tidak, itu sudah dihapus. Itu sudah namanya sudah mansuh, yang di dalam Al-Quran jumlahnya ada 66. Jadi dari kalau antari kategorihim, ayat Al-Quran itu kan ada 6236 menurut ulama Kufah. Ini baru satu jalur. Ada jalur yang lain. Dan kalau yang umum adalah 6666. Jadi kalau Dr. Abazwali melihat ada 1000 perintah, ada 1000 larangan, sudah 2000, ada 1000 janji, ada 1000 ancaman, sudah 4000. Ada 1000 kisah dan kabar, ada kemudian al-ibrah, pelajaran dan perumpamaan, sudah 6000. Ada 500 ayat berkaitan dengan halal dan haram dalam Al-Quran, dan ada 100 doa di dalam Al-Quran, termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu satu dari 100 ayat. Kemudian ada nasih dan mansukh, ayat yang kemudian dihapus dan yang terhapus jumlahnya ada 66, sehingga kalau di total ada 6666. Kembali ke sini jamaah rahimakumullah, Allah itu innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Allah itu mengetahui apa yang nampak dan yang tersembunyi. Allah tidak ada yang kemudian tidak diketahui oleh Allah. Maka Allah Maha mengetahuinya. Wa nuyassiruka lil yusra, maka Allah akan mudahkan sesuatu yang mudah untuk dikerjakan. Maka kemudian di sinilah kami akan melapangkan bagimu jalan kemudahan dalam segala urusan. Ini termasuk jaminan dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian Bapak Ibu, kita sampaikan bagaimana interaksi Nabi Muhammad dengan Al-Quran dan jaminan dari Allah bahwa Nabi Muhammad tidak akan lupa dengan ayat Al-Quran yang diwajibkan kepada beliau, dan semuanya sudah disampaikan kepada kita.
Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.